Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng saya Pak Bowo, masih di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 9, yaitu reproduksi pada hewan. Setelah sebelumnya kita membahas pada reproduksi manusia, nah sekarang kita bahas di reproduksi pada hewan. Sebelum saya membahas mengenai materi dari reproduksi pada hewan, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like videonya, serta di-share apabila nanti teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang ada di channel kelas online, agar sobat belajar yang lain mendapatkan manfaat yang sama seperti yang teman-teman dapatkan. Dan apabila ada pertanyaan dari penjelasan saya, silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, langsung kita bahas materi dari reproduksi pada hewan. Macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi melalui dua tahap. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Ada lagi yang namanya perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif itu berarti proses perkembangbiakannya tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah terbentuknya individu baru melalui proses peleburan sel sperma dan ovum atau dengan istilah fertilisasi. Jadi perkembangan generatif ini adalah perkembangbiakan yang didahului oleh proses fertilisasi atau perkawinan. Sebelumnya sudah kita singgung di dalam reproduksi manusia, yang dimaksud perkawinan atau fertilisasi itu apa? Yaitu peleburan inti sel kelamin sperma dan juga ovum atau sel telur. Berdasarkan tempat terjadinya pembuahan pada hewan itu terbagi atas dua macam. Ada pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini adalah pembuahan atau perkawinan atau peleburan antara sel sperma dan ovum ini terjadi apabila dia di dalam tubuh hewan tersebut. Misalnya terjadi pada kelompok reptil, apes, dan juga mamalia. Dalam hal ini sel telur dan sel spermanya ada di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Itu ya. Yang kedua ada pembuahan di luar atau fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar ini adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Salah tulis ini. Di luar tubuh makhluk hidup. Ya, salah tulis. Saya hapus. Di luar tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi yang dikatakan pembuahan di luar adalah atau fertilasi eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup. Ya, di luar tubuh makhluk hidup. Atau peleburan sel sperma dan ovumnya itu terjadi di luar tubuh. Berarti dalam hal ini sel telurnya dikeluarkan dulu, dikeluarkan baru dibuahi oleh sel sperma. Contohnya pada Pisces atau ikan dan amfibi pada katak. Ya, kalau kita lihat kalau Pisces atau ikan itu kan eh, ketika dia mau kawin itu sel telurnya itu dikeluarkan oleh betinanya dan biasanya ditempelkan pada tumbuhan air yang di sekitarnya. Setelah sel telurnya itu keluar, baru dibuahi oleh sel spermanya. Ya, sel spermanya juga dikeluarkan oleh dari jantannya gitu. Sama pada amfibi atau katak atau kodok yang sedang kawin, itu sel telurnya dikeluarkan dulu oleh betinanya. Ya, baru dibuahi oleh jantannya. Seperti itu ya. Jadi pembuahannya tidak dilakukan di dalam tubuh. Jadi sel telurnya dikeluarkan baru dibuahi oleh sel spermanya seperti itu. Tidak seperti yang ada di dalam tubuh kan seperti itu. Kalau di dalam tubuh atau fertilisasi internal ya sel sperma atau sel ovumnya itu ada di dalam tubuh makhluk hidupnya. Next. Perkembangbiakan dan kelahiran embrio pada hewan.
Perkembangan dan kelahiran embrio pada hewan itu melalui 3 cara. Yang pertama ada vivipar. Vivipar itu adalah hewan yang beranak. Misalnya, yaitu hewan yang embrionya berkembang dan mendapatkan makanan di dalam uterus atau rahim induk betina. Misalnya mamalia, ya misalnya kayak sapi, ya kambing, kucing, yaitu dengan cara melahirkan. Jadi pertumbuhan si embrio ya atau pertumbuhan embrionya itu ada di dalam rahimnya. Ya sama kayak manusia. Manusia kan termasuk dalam mamalia. Lalu ada ovipar, ovipar, ovum, telur. Ovipar berarti caranya dengan cara bertelur. Yaitu dalam hal ini embrio itu berkembang dan tumbuh di dalam telur. Misalnya pada ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Kemudian ada ovovivipar, ovo bertelur, vivi melahirkan. Ovovivipar bertelur melahirkan, yaitu hewan yang bertelur dan juga beranak. Dalam hal ini embrionya berkembang di dalam telur. Jadi sebelumnya dia sudah bertelur, tapi telurnya itu disimpan di dalam badannya, di dalam tubuh induknya. Ketika sudah waktunya menetas, maka telur tadi menetas dan dikeluarkan oleh induknya. Misalnya kadal dan hiu seperti itu, atau pada reptil ya kadal gitu ya. Nah kalau kita lihat ini ada telurnya, jadi hiu ini bertelur ya, ikan hiu itu bertelur ya, karena tapi telurnya di dalam tubuh si hiu. Nah nanti ketika sudah waktunya menetas, maka dia dikeluarkan atau diberanakan, makanya disebut oleh ovovivipar. Ovo itu bertelur, vivi itu beranak. Jadi dia bertelur dan beranak seperti itu. Lanjut. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Berarti dalam hal ini perkembangbiakannya tidak didahului adanya fertilisasi atau tidak didahului adanya pertemuan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada 4 cara dari perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Berarti dalam hal ini individunya satu, kemudian membentuk individu baru. Atau dengan kata lain, proses menghasilkan atau membentuk individu dengan cara membelah diri. Kita lihat nomor 1 ini contohnya pada plasmodium. Kita lihat pada nomor 1 ini induknya mengalami pembelahan, kemudian akhirnya menjadi 2 individu. Nah, 2 individu. Jadi dari 1 membelah, nanti akhirnya terpisah menjadi 2 individu. Lalu yang kedua ada tunas atau bading. Tunas atau bading ini terjadi pada organisme hidra. Ya, organisme hidra. Nah, ini hidra. Prosesnya yaitu pada saat pembentukan tunas itu menempel pada induknya. Ini kan hidra ini kan ada 2 fase ya. Ada yang polip, ada yang medusa. Pada saat ini masih polip. Masih menempel karena dia membentuk tunas. Ini tunasnya. Tunasnya masih menempel pada induknya. Lalu kemudian nantinya tunas ini akan lepas membentuk individu baru. Nah, jadi proses perkembangbiakannya dengan membentuk tunas. Ini tumbuhannya, kemudian tumbuhannya. Ini hewannya, kemudian hewannya tadi membentuk tunas, setelah tunasnya tumbuh, kemudian dia lepas dari induknya. Lalu yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi itu fragmen itu adalah potong-potongan. Maka fragmentasi adalah pembentukan individu baru yang terbentuk dari bagian tubuh induknya yang terpotong atau terlepas. Misalnya pada planaria atau cacing pipi. Ya, planaria ini masuk pada cacing pipi. Kita lihat ini gambarnya. Ini ada satu individu bisa terpotong, membelah, terpotong menjadi 2. Nah, menjadi individu baru. Atau 1 kemudian terpotong menjadi 3, tiga-tiganya nanti tumbuh kepala dan ekor membentuk individu baru.
Lalu yang keempat ada partenogenesis. Partenogenesis itu ada parteno ini artinya virgin lah. Bahasa Yunani-nya parteno ini artinya virgin atau tidak melalui perkawinan. Genesis adalah pembentukan. Maka pembentukan individu baru tanpa melalui proses perkawinan. Nah, kok bisa Pak? Ya bisa. Yang terjadi seperti apa? Terjadinya yaitu dalam hal proses eh, pembelahan. Gitu ya. Ya, jadi proses pembelahan. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual pada hewan di mana betinanya memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses perkawinan. Misalnya pada serangga. Ini contohnya gambarnya. Ini serangganya. Nah, serangganya mengalami pembelahan secara meiosis. Ya, meiosis. Kemudian nanti meiosis sehingga sel telurnya menjadi dua. Sel telur tadi melalui proses perkembangan hingga menjadi individu baru. Ini kelas lebah atau pekerja. Lebah pekerja. Kalau dari ratunya, eh, sel telurnya mengalami pembelahan secara mitosis. Nah, kalau mitosis berarti tetap ya. Tetap. Kalau meiosis berarti selnya terbagi dua. Nah, jumlah kromosomnya terbagi menjadi dua. Jadi kalau pada ratu atau pejantan itu selnya mengalami pembelahan secara mitosis, lalu sel tadi berkembang hingga menjadi organisme yang baru. Nah, itu adalah partenogenesis. Jadi kita ulang-ulang ya. Kita ulang-ulang, tadi perkembangbiakannya ada dua tahap, ada generatif pada proses kawin, vegetatif itu tak kawin. Ya, kalau secara generatif itu ada dua cara, ada internal, pembuahan internal terjadi di dalam tubuh, pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh. Dalam proses perkembangan embrio ada tiga, ada pipipar, ovipar, dan ovovivipar. Pipipar beranak, ovipar bertelur, ovovivipar bertelur dan juga beranak. Ya, pada proses bertelur dan beranak, di dalam tubuhnya induknya sudah bertelur, lalu kemudian setelah menetas baru dikeluarkan atau diberanakan. Secara generatif tadi tanpa melalui proses perkawinan ada 4 tahap, ada membelah diri yaitu dengan menghasilkan individu dengan cara membelah diri, membentuk tunas yaitu menghasilkan individu baru dengan adanya tunas, serta fragmentasi yaitu dengan potongan-potongan tubuhnya, dan partenogenesis yaitu terbentuknya sel telur tanpa melalui proses perkawinan atau terbentuknya organisme baru tanpa melalui proses perkawinan yang terjadi pada serangga. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangbiakan pada hewan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.